Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk bisa membuat website tanpa coding, ya. Jadi harapannya adalah untuk seluruh mahasiswa ataupun orang yang bukan di bidang ataupun di jurusan TI atau teknologi informasi, ilmu komputer atau apapun, nanti masih bisa tetap membuat website walaupun kita tidak punya skill coding, ya. Itu penting. Karena apa? Karena biasanya yang bisa membuat aplikasi-aplikasi seperti ini itu biasanya anak-anak atau orang-orang yang mempunyai skill di bidang teknologi informasi. Hal-hal yang harus kita siapkan yang pertama adalah, jadi nanti kita membutuhkan beberapa tools atau software yang bisa kita harus siapkan pada saat nanti membuat aplikasi. Jadi yang pertama, ya, kita yang harus kita siapkan adalah kita perlu yang namanya, nanti kita download dulu softwarenya, namanya PHP Maker. Jadi untuk yang sekarang itu barusan rilis PHP Maker versi 2022 sebenarnya, tapi itu sebenarnya masih yang paling baru. Jadi nanti fiturnya bisa dilihat di sini. Ini yang harus kalian nanti siapkan. Tapi kalau yang sudah menginstal di versi 2021 tidak apa-apa, itu juga sudah masih baru. Menurut saya cukup stabil. Jadi nanti fitur yang bisa kita gunakan nanti banyak sekali, ya. Jadi nanti kalian bisa membuat model-model atau tampilan form yang seperti ini. Ini sudah ada tata caranya. Jadi setelah PHP Maker kita download, nanti yang perlu kita siapkan adalah web server. Web server itu adalah suatu software atau engine yang digunakan untuk menjalankan web. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan software namanya AMPPS. Jadi nanti kalian semua juga bisa menggunakan software lain seperti SAMPP ataupun yang lain, karena banyak software yang bisa digunakan. Yang penting dan saran saya adalah gunakan PHP versi 7. Jangan menggunakan PHP versi 8 dulu, karena untuk PHP Maker tahun 2021 itu masih belum support atau belum mendukung untuk PHP 8. Harapan saya atau saran saya, gunakan PHP versi 7, ya. Kemudian nanti yang perlu disiapkan lagi sebenarnya adalah kita butuh komposer. Jadi kalau yang belum tahu komposer dan gunanya untuk apa, nanti bisa dibaca di Google, sebenarnya sudah sangat banyak sekali. Jadi kita sudah ini, jadi nanti bisa di-download di sini, ya. Ini sebenarnya, tapi ada beberapa software di PHP Maker ini pada saat diinstal nanti komposer itu auto download biasanya. Nah, setelah nanti semuanya kita siapkan, jadi pada kesempatan kali ini saya coba akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah aplikasi point of sale sederhana yang terdiri dari nanti ada tabel stok, kemudian tabel pembelian, tabel penjualan, dan tabel supplier sebenarnya. Nanti kalian bisa kembangkan sendiri menjadi sebuah aplikasi yang lebih lengkap dan lebih kompleks. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menjalankan dulu web server kita. Jadi Apache dengan database dalam hal ini kita menggunakan MySQL ini harus posisi running atau di sini sudah on, ya. Jadi nanti setelah seperti itu baru kita buka browser. Kalian boleh gunakan Google Chrome ataupun Mozilla sebenarnya. Nah, kemudian nanti silahkan buka localhost PHP MyAdmin ini. Jadi kita harus mempersiapkan atau membuat database-nya terlebih dahulu. Nah, mungkin yang perlu saya perjelas, dalam membuat aplikasi web ini nanti yang kita butuhkan, kita hanya perlu membuat database-nya. Ya, kita hanya perlu membuat database-nya terlebih dahulu. Untuk masalah yang lain nanti bisa dilakukan di tools PHP Maker-nya. Di sini saya sudah membuat 5 tabel. Jadi ada tabel barang, tabel beli, tabel jual, tabel login, dan tabel supplier. Untuk tabel login ini nanti kita gunakan sebagai tempat penyimpanan user dan password agar hanya orang yang mempunyai hak akses tertentu yang bisa mengakses sistem ini atau aplikasi ini. Untuk tabel barang, saya coba buka struktur atau isinya. Jadi yang pertama, itu ada kode barang.
ya. Kemudian kita lakukan yang namanya primary key. Tujuannya apa? Tujuannya nanti biar tidak ada kode barang yang sama dengan tipe variabel karakter sepanjang 15. Ini yang harus kita siapkan. Sebenarnya untuk kebutuhan ini tergantung kebutuhan, ya. Kalau misalnya kode barangnya tidak sampai karakternya panjang, boleh dibatasi sampai 10, itu juga boleh. Kemudian di sini ada nama, maksudnya adalah nama barang, panjangnya juga 15. Nanti kalau kebutuhannya atau nama barangnya bisa lebih dari ini, nanti bisa diganti untuk panjangnya. Di sini misalnya saya siapkan 30, sepanjang 30 karakter. Kemudian di sini ada satuan. Jadi nanti penting juga di sini ada satuan, misalnya nanti satuannya pack, apa namanya, pieces atau saset atau apa, nanti kita bisa siapkan di sini. Kemudian ada stok. Stok ini tujuannya adalah untuk menyimpan nilai dari barang yang akan kita simpan. Stoknya masih berapa? Dan ini ada yang terakhir ada image. Nah, image itu adalah tempatnya nanti untuk menyimpan gambar dari produk yang kita akan buat. Itu untuk tabel barang. Kemudian di apa namanya, untuk di tabel selanjutnya yaitu ada tabel beli. Strukturnya di sini akan saya perlihatkan. Kita butuh yang namanya ada nomor faktur. Di sini panjangnya ada 15 karakter. Kemudian di sini ada tanggal pembelian, formatnya date, sebenarnya kita tulis tanggal seperti ini. Ada kode supplier 12 karakter, tipenya variabel karakter, kemudian ada kode barang. Di sini variabel karakter juga 15 karakter. Kemudian ada jumlah. Jumlah ini ada jumlah pembelian, tipenya integer sepanjang 12. Nanti kita siapkan seperti ini. Kemudian selanjutnya di tabel penjualan, atau saya singkat di sini tabel jual, maka yang perlu kita siapkan adalah sama seperti hampir sama dengan pembelian tadi, yaitu ada nomor faktur, ya. Di sini kita primary key. Kenapa kok kita primary key? Karena nomor faktur itu antara satu dengan yang lain tidak akan mungkin sama, ya. Di sini ada tanggal penjualan, kode barang, jumlah. Karena ini kita masih membuatnya yang versi sederhana. Kemudian ada tabel login. Nah, tabel login ini nanti siapa-siapa yang mempunyai hak akses masuk ke dalam sistem point of sale sederhana ini. Jadi bisa ada username sama password di sini. Nah, kemudian yang tabel yang terakhir yaitu tabel supplier. Jadi tabel supplier-nya ada kode supplier sepanjang 12 karakter, tipenya variabel karakter, ya. Jadi nanti ada nama supplier, di sini juga panjangnya 40, alamat supplier itu 60, kemudian nomor telepon. Nah, yang perlu saya perjelas di sini kenapa kalau untuk nomor telepon itu kita menggunakan variabel karakter. Jadi nomor telepon apabila nanti di depan nomor teleponnya itu diawali dengan 0, maka 0 itu tidak dianggap sebagai integer kalau posisinya dia ada di paling depan. Makanya agar biar tersimpan nanti nomor telepon itu diawali dengan 0, maka kita menyimpan nomor telepon itu dengan variabel karakter. Tapi beda halnya jika angka 0 itu posisinya tidak di paling depan, jadi itu tidak masalah. Nah, setelah rancangan database ini sudah kita siapkan, kebetulan nama database-nya saya simpan dengan nama DB Toko, itu maksudnya adalah database toko. Setelah jadi, maka kita beralih ke software PHP Maker-nya. Di sini saya sudah coba. Nah, ini PHP Maker-nya. Nanti hal pertama yang kita lakukan, jadi hal pertama yang kita lakukan adalah kita klik database dulu. Jangan lupa untuk database tipenya ini kita pilih MySQL. Kenapa? Karena kita menggunakan database-nya MySQL. Itu yang penting. Dengan syarat sebelum PHP Maker ini kita aktifkan, jangan lupa ya bahwa web server itu harus posisi running. Kenapa? Karena PHP Maker ini akan membaca dari web server yang sudah kita aktifkan. Untuk server, di sini kita tuliskan dengan nama localhost. Untuk port standarnya, yaitu port default-nya, yaitu 3306. Nah, karena kita menggunakan AMPPS di sini, ya username-nya saya kasih root, untuk password-nya kita kasih MySQL. Jangan lupa database-nya kita pilih dari yang sudah kita buat tadi. Ya, tolong diperhatikan ini sudah dipilih. Kemudian kita klik connect. Ya, nah, saya klik OK. Maka nanti di sini di sebelah kiri itu akan
mengeload atau membaca database yang sudah kita buat tadi, ya. Nah, ini tips penting untuk yang mau belajar. Apabila di database kita ada perubahan, baik itu perubahan misalnya ada perubahan feed atau perubahan data yang tidak sama dengan yang kita buat sebelumnya, jangan lupa nanti diklik ini ya, jadi diklik icon seperti refresh atau reload ini, tujuannya kalau kita klik di sini, jadi apapun perubahan terbaru dari database yang sudah kita lakukan perubahan, maka di PHP Maker juga akan menyesuaikan perubahan itu. Jadi tolong diperhatikan, misalnya tadi di database kalian menambahkan satu feed atau ada perubahan. Jadi intinya ada perubahan, maka jangan lupa diklik icon reload atau refresh ini, gunanya untuk menyesuaikan dengan dengan yang ada di database. Tips yang kedua adalah yang paling penting pada saat kalian sudah membuat atau melakukannya di PHP Maker, kalian bisa simpan project ini, nanti tinggal diklik simpan ya, ini tempatnya kalian taruh di drive apapun, yang penting aman. Kemudian kasih nama projectnya, misalnya contoh karena tadi saya sudah pernah simpan, saya coba save as. Nah, di sini kalian tulis save dulu. Ya, jadi nanti di sini misalnya kalian lagi bikin aplikasi point of sale, misalnya POS, misalnya ya, saya tuliskan di sini, misalnya POS versi 1.1, misalnya begini, ya. Jadi tujuannya kita biar tahu, oh kita sudah membuatnya di versi yang sekian. Jadi nanti jika kalian ada penambahan atau pengembangan, kita bisa tuliskan versi yang lebih baru lagi. Oke, kita save. Nah, dan jangan lupa pada saat nanti kita generate sudah berhasil, sebaiknya juga di-save lagi. Kenapa? Jadi pada saat misalnya ada masalah di web kita, kita masih punya save atau kita sudah pernah menyimpannya sebelumnya. Ini sangat penting ya. Ini tips buat kalian biar nanti pada saat web ini siap digunakan, jangan sampai nanti ada masalah error atau apapun. Nah, saya akan coba jelaskan beberapa tools yang ada di PHP Maker. Jadi tools ini cukup, fitur-fitur ini cukup lengkap, dan aplikasi atau software PHP Maker ini cukup keren sebenarnya ya. Jadi PHP Maker itu sebuah software yang fungsinya sebagai CRUD generator. Jadi CRUD generator itu, CRUD itu kan create, update, delete, ya. Jadi kita nanti bisa membuat aplikasi itu tanpa kita harus menguasai coding, ya. Ini yang harus kita garis bawahi, tanpa harus menguasai coding. Nah, pertama yang harus kita lakukan, kita bisa klik di PHP ini, ya. Jadi settingannya di sini. Nah, karena nanti pada saat aplikasi ini, saya pengen entry data saya itu saya lengkapi dengan foto produk. Maka di file upload di bagian PHP ini, ya, saya sudah siapkan, saya buatkan nanti tempat penyimpanan gambar produknya namanya upload. Jadi sudah kita buatkan seperti ini. Nah, file size-nya kita siapkan 2000 byte, itu maksudnya adalah 2 mega. Ya, jadi nanti gambar yang bisa diupload ya itu 2 mega. Kemudian yang penting, gambar apa saja yang nanti yang bisa diupload. Nah, ini adalah ekstensi yang diizinkan. Ya, karena kita pengen mengupload gambar produk itu, karena gambar itu kan biasanya terdiri dari misalnya GIF, JPG, JPEG, BMP, PNG. Nah, maka selain untuk yang ini kita hapus. Tujuannya apa? Tujuannya agar ekstensi di luar ini tidak bisa ikut terunggah. Ya, itu tolong diperhatikan. Jadi karena gambar nanti hanya ekstensi ini yang diizinkan untuk bisa diunggah. Nah, ini kita perlu siapkan. Nah, di sini ada audit trail dan lain-lain. Ini sementara tidak kita gunakan, ya. Nanti lebih jelasnya di fitur-fitur yang lain. Ini kita akan bahas di video-video selanjutnya. Kemudian di sini ada HTML. HTML di sini tujuannya adalah kita bisa memilih template atau model ataupun warna apa yang bisa kita pilih di sini. Nah, bagi yang senang atau suka warna merah, nanti di sini bisa kita atur warnanya. Bagi yang senang warna yang selain merah, nanti bisa dipilih. Jadi di sini tolong dituliskan nama title itu atau nama project-nya. Ya, nanti tuliskan misalnya
point of sale, underscore, boleh kasih nama kalian. Jadi identitas, oh berarti aplikasi ini yang membuat si A, si B, si C, seperti itu. Kemudian diusahakan biar nanti tampilannya aplikasi ini keren, kalian bisa buat atau cari icon boleh. Jadi nanti tinggal diklik ini. Jadi nanti aplikasi ini biar ada icon-iconnya, ya. Kemudian brand logo itu nanti yang akan tampil di sebelah sini, ya, yang akan tampil di sebelah sini. Misalnya di sini brand logo itu, sorry. Jadi yang akan tampil di sebelah sini itu nanti ada yang title. Untuk yang brand logo ini nanti juga akan tampil, ya, di sebelah sini juga, mungkin di bawahnya. Ya, kita tuliskan apa yang sekiranya pas untuk pembuatan aplikasi ini. Kemudian di sini ada brand href itu jika misalnya kita punya logo tapi tempatnya di website lain yang sudah online misalnya. Nah, untuk footer text ini penting, ya. Jadi misalnya ini copyright, siapa yang membuat, tahun berapa. Coba ini karena tahun 2021 saya tambahkan begini, ya, biar nanti identitasnya jelas. Kemudian kita bisa pilih terms atau tema ini. Jadi kita pilih yang warna apa. Jadi yang suka warna selain merah bisa dipilih di sini, ya. Jadi ada pilihannya. Nanti ada yang suka misalnya olive, ini juga bisa dipilih. Maka dilihat dulu, nanti akan ada perubahannya, ya. Sebentar, ini masih proses. Jadi nanti warnanya atau apa itu disesuaikan dengan kebutuhan sebenarnya seperti ini, ya. Nah, coba saya ganti warna yang lebih lebih nyaman bisa dilihat. Kita pilih seperti ini, ya. Nanti bisa kita atur-atur untuk warna yang lain. Ya, kita pilih seperti ini misalnya. Stylenya juga bisa kita pilih sebenarnya di sini, ya. Tapi sementara tidak usah kita bahas dulu. Kemudian security, nah ini yang penting karena tadi kita sudah pernah membuat ini tabel login. Dan pastikan, dan tolong dipastikan, dan ini tips yang ketiga, user sama passwordnya bisa diisikan dulu. Dengan cara bagaimana user password itu kita isikan, karena pada saat nanti aplikasi kita running dan siap digunakan, maka diminta user dan password. Caranya, kita kembali lagi ke database kita klik di bagian ini, ya, login ini, kita klik insert ini, ya, masukkan user dan passwordnya, ya. Tuliskan yang semisal kalian hafal. Misalnya di sini usernya admin, passwordnya admin, kemudian klik go. Nah, nanti jika sudah, maka akan datanya akan tampil seperti ini, ya. Nah, kemudian setelah sudah ada isinya seperti ini, kita kembali lagi ke PHP Maker, kita klik di bagian ini. Jadi bedanya apa antara atas dan bawah? Untuk yang atas ini hard code, maksudnya apa? User dan password itu akan melekat di kode program. Resikonya apa? Resikonya adalah kita tidak bisa mengganti user dan password seenak kita. Jadi tidak saya sarankan menggunakan yang pertama. Saya lebih cocok kalau kita menggunakan yang kedua ini. Nah, setelah kita pilih use existing tabel, maksudnya kita sudah memilih dari tabel yang sudah ada, tinggal kita klik di sini, kita pilih login. Untuk field yang pertama kita isikan username, untuk yang password kita isikan password. Nah, di sini ada pilihan Remember Me untuk auto login. Nah, jika kalian klik, maka nanti pada saat aplikasi itu dijalankan, maka tidak langsung minta user dan password, sudah otomatis terisi. Tapi dalam kegiatan atau latihan ini tidak saya isikan atau tidak saya buat auto remember. Oke? Nah, langkah ketiga kita klik, nanti kita siapkan di bagian generate. Hal yang penting untuk dilakukan adalah di project folder ini kita harus arahkan di mana web server kita berada. Karena saya menggunakan AMPPS, maka tempatnya itu kemudian saya taruh di drive E, maka tempatnya adalah kita klik di sini, nanti kita arahkan ke tempat web server kita install. Kalau bagi kalian yang semua menggunakan SAMPP, nanti tinggal dipilih drive-nya di SAMPP itu htdoc. Kemudian silakan buat directory atau folder, kira-kira namanya apa. Di sini saya mencoba namanya saya buat post underscore v2, maksudnya post versi 2. Ya. Kemudian hal yang penting agar nanti pada saat kita generate tidak terjadi error, ini untuk Composer update bisa diklik. Tujuannya jika ada atau diperlukan update Composer,
maka nanti pada saat kita generate sudah otomatis atau auto update untuk komposernya. Ya, sampai sini dulu nanti penjelasannya. Ya, ini untuk tahapannya. Kemudian hal yang penting kita klik generate dulu. Ya, kita klik generate. Kita tunggu prosesnya. Nah, jika sudah seperti ini, maka pastikan ini tercentang semua. Ya, tercentang semua. Kemudian, nah, ini adalah isi-isinya nanti yang akan dibuat di PHP Maker. Bisa dilihat ya, di sini ada barang controller, ada barang, ada barang list. Di sini kita tidak perlu buat, ya. Jadi sudah otomatis. Nah, jadi sebelum kita generate, kita klik ini dulu. Coba kita klik di bagian tabel ini. Jadi di sini nanti bisa kita lihat, ya. Fiturnya apa saja dan statusnya bagaimana. Nanti bisa kita klik di bagian ini. Jadi contoh, jadi jika ini sudah tercentang, maka nanti ini semua yang akan di-generate. Ya. Kemudian coba scrollnya kita tarik ke kanan. Nah, maka nanti untuk tabel barang itu ada view. View itu berarti tampilan hasil dari aplikasinya. Nah, ini default-nya ya. Kemudian nanti add. Nah, add itu berarti nanti bisa menambah data. Ini bisa mengcopy itu maksudnya mengcopy data, nanti bisa menghapus data, bisa mengedit data. Ini adalah default yang sudah ada. Nanti setelah kita generate, coba kita akan setting kembali, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya, nah, sampai sini dulu, kemudian kita klik icon petir ini, ya, kita klik generate, ya, kita klik generate. Kita pastikan, jadi saran saya sebelum kalian menyelesaikan sampai project yang terakhir, nanti pastikan dulu bahwa generate ini harus sukses dulu. Nah, percuma kita sudah men-setting banyak hal, tapi ternyata apa namanya kita belum sukses dalam mengenerate. Ya. Di sini nanti juga bisa kita atur ya model-modelnya. Coba kita klik generate. Ya. Maka nanti hasilnya seperti apa kita cek dulu. Itu saran saya. Jadi sebelum kita setting yang lain-lain, ya, itu tadi adalah settingan standar atau default-nya, dan dipastikan bahwa nanti apa namanya pada saat kita generate ini posisinya atau statusnya harus sukses. Ya, itu saran saya. Jangan sampai sudah banyak men-setting ternyata pada saat kita generate ada error. Sebenarnya kalau ada error, nanti tolong dibaca dulu errornya. Di sana sebenarnya sudah dijelaskan, oh, generate ini gagal karena membutuhkan setting ini atau membutuhkan konfigurasi ini. Biasanya demikian. Ya, dan itu antara satu orang dengan orang yang lain kasusnya bisa berbeda-beda. Kenapa kok berbeda-beda? Pertama, bisa juga web server yang dipakai berbeda. Yang kedua, versi dari web servernya juga berbeda. Yang selanjutnya mungkin versi Windows-nya berbeda. Nah, itu bisa bermacam-macam. Ya, lah. Jika tidak ada error, nah, berarti ini sudah keterangan yang sukses, maka kita akan coba akses ini ya. Jadi alamatnya ini tadi, jadi seperti ini. Nah, nanti akan berhasil seperti ini tampilannya. Nah, setelah sudah berhasil seperti inilah, ini copyright yang sudah kita gantikan tadi. Kita akan isikan di sini dengan user yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita klik login, maka aplikasi ini sudah mulai kelihatan jadi. Tolong diperhatikan ya, sampai proses ini kita sama sekali tidak perlu memerlukan coding. Ya. Dan ini kalau misalnya kalian membuatnya dengan cara coding, sampai yang kita jelaskan tadi, itu pasti membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalau kita bisa membuat aplikasi sampai seperti ini, kalau coding manual, itu paling tidak kita butuh waktu 1-2 jam. Ya, itu untuk yang profesional. Dalam artian kenapa kita harus menyiapkan tampilan. Di sini kita menggunakan Bootstrap. Itu nanti harus download dulu, setting dulu, konfigurasi dulu, pasang dulu, dan lain sebagainya. Nah, coba kita lihat dalam hal ini kita tadi tampilannya masih belum terlalu rapi. Ya, maksudnya di sini coba saya klik. Di sini image masih seperti ini, padahal tadi kita mintanya nggak seperti inilah. Nanti bisa kita atur. Oke, langkah selanjutnya kita kembali lagi ke PHP Maker. Hal yang perlu kita lakukan,
Jadi nanti kita bisa setting untuk menunya agar lebih menarik. Caranya kita klik tools, kita klik menu editor, ya. Yang kita jadi kita buatkan menu, saya klik di sini ya untuk add item ini. Di sini saya ganti namanya misalnya master. Nah, jadi nanti barang, beli dan lain-lain ini kita masukkan ke master ya. Jadi saya coba tarik ya, tinggal drag and drop. Nah, tarik seperti ini. Beli juga sama, kita tarik seperti ini. Jual juga sama, kita drag drop seperti ini, drag and drop seperti ini. Jadi pelan-pelan ya. Nah, seperti ini. Supplier juga sama, kita tarik seperti ini. Nah, namanya kita ganti biar nanti lebih bagus. Nah, barang ini kita ganti misalnya namanya stok barang. Jadi seperti ini. Di sini yang beli ini kita ganti namanya pembelian. Jadi biar nanti tampilannya lebih menarik. Nah, di sini juga namanya adalah penjualan. Kemudian untuk yang supplier kita ganti misalnya supplier seperti ini. Nah, kita buatkan satu menu lagi. Menu ini nah, dia saya setarakan dengan master ya. Coba kita tarik. Nah, sebentar. Nah, seperti ini. Di sini saya ganti namanya user. Untuk yang login ini kita tarik, kita tempatkan di user ya. Nah, login ini kita ganti. Nah, seperti ini. Nah, kita nanti sampai level ini untuk menunya sudah cukup. Nanti bahkan kita bisa kasih icon ya. Sebenarnya bisa kita kasih icon, tapi mungkin pada latihan-latihan selanjutnya. Nah, setelah seperti ini kita klik OK. Ya. Kita klik generate lagi. Jadi pastikan ya, setelah nanti generate sukses, itu sebaiknya disimpan dulu. Jadi ini saya cancel dulu, saya coba simpan dulu. Tujuannya apa? Kita tadi sudah berhasil menyelesaikan sampai yang pertama. Ya. Jadi nanti biar misalnya terjadi kendala atau apa, kita masih punya save project yang sebelumnya. Kita klik, ya. Kemudian nanti setelah itu tadi sudah dibuatkan, ya. Klik generate sampai selesai. Kita cek dulu. Ya. Tidak perlu khawatir, nanti kalau ada yang ketinggalan, kalian masih bisa menonton videonya kembali, dan silahkan dipraktekkan, agar nanti kalian bisa dan mampu untuk bisa membuat aplikasi web tanpa coding. Ya. Di sini belum diperlukan untuk sampai ke level bisa coding, itu belum dibutuhkan. Yang dibutuhkan hanya yang dibutuhkan pertama itu hanya membuat database-nya terlebih dahulu. Dan kemudian nanti kita akan mungkin di video selanjutnya nanti akan kita siapkan bagaimana caranya agar stok itu bisa berkurang dan bertambah. Jadi nanti ada caranya, karena apabila misalnya stoknya 10, kemudian kita beli produk yang sama, maka harusnya stok itu akan bertambah. Coba kita klik lagi di bagian sini. Nah, coba dilihat ya, karena kita di level admin di sini, ini adalah nama usernya ya. Nah, kita bisa klik di sini, nah, tampilannya akan menjadi lebih rapi, ya kan? Nah, ini login juga demikian. Coba kita klik stok barang, nah, seperti ini. Nanti untuk nama ini pun bisa kita atur ya. Jadi nanti langkah selanjutnya kita akan atur ini. Nah, setelah ini coba selesai, kita kembali lagi ke PHP Maker. Sekarang kita masuk ke tabel. Ya, di tabel ini yang penting, nah kita coba cek ya. Jadi nanti silakan diklik di bagian ini ya, di bagian tabel. Caption bisa kita ganti ya. Jadi yang semula huruf kecil kita ganti seperti ini ya. Kemudian ini kita ganti, ini stok barang ya tadi. Kita ganti begini biar lebih menarik atau lebih keren ya. Dan ini adalah ya, namanya nanti adalah login, dan ini namanya adalah supplier.
Nah, untuk mengganti nama-nama di sini kita klik lebih detail di tabel barang. Nah, kita bisa ganti captionnya juga ya di sini ganti caption. Ingat-ingat untuk mengganti nama-nama itu cukup di caption. Nah, di sini misalnya saya ganti namanya kode ya barang. Karena tadi jadi defaultnya itu masih menyesuaikan nama field yang ada di database ya. Jadi kalau kita pengen namanya di sini lebih keren lagi juga bisa. Kita ganti aja di sini nama barang misalnya. Kemudian di sini ada satuan, ini stok, tuliskan seperti ini, dan ini saya ganti gambar misalnya seperti ini. Nanti untuk yang apa namanya, ini kita listnya kita tampilkan biar nanti foto produknya keluar, ya ini ekspornya juga. Jangan lupa kita save. Nanti untuk tabel yang lain caranya sama, ya. Tapi yang penting dalam latihan ini, gambar ini nanti bisa saya apa namanya bisa kita isi dengan gambar yang sudah kita sediakan untuk produknya. Ingat-ingat caranya sebenarnya tidak susah, tinggal kita klik di bagian image. Nah, hal yang penting coba kita lihat di bagian ini. Gambar ini nanti harusnya adalah bentuknya choose file atau mengambil file. Sedangkan di sini masih bentuknya text area. Jadi caranya kita tinggal klik di bagian image atau nama fieldnya, kita pilih, kita cari di sini bagian edit tag, kita pilih yang ini file, ya kita pilih di sini. Saya coba geser gambarnya. Nah, dan jangan lupa, ya setelah di sini, ya, hal yang harus kita lakukan adalah di sini adalah nanti dari nama feed image, ya. Kemudian di sini nanti kita bisa pilih, sebentar di sini. Kemudian nanti upload foldernya kita sudah lah. Gambar ini pengen kita resize atau tidak, sebaiknya di resize. Tujuannya apa? Tujuannya nanti agar gambar yang dimasukkan itu ukurannya seragam. Ya, misalnya saya masukkan di sini gambar itu misalnya 200, di sini juga 200. Maksudnya 200 pixel ya. Kalian bisa atur dengan yang lain. Nah, ini allow file tipenya. Jadi di sini coba saya masukkan ada JPG, kemudian ada JPEG, kemudian misalnya PNG, kemudian apa? BMP misalnya, BMP seperti ini. Nah, di sini nanti, nah ini ada maksimal file size. Nah, ini bisa kita atur. Tujuannya agar gambar yang bisa dimasukkan ke dalam aplikasi itu tidak terlalu besar atau ukurannya kita batasi. Karena ini gambar produk tidak terlalu besar, di sini saya coba akan masukkan sekitar maksimal 1 mega atau sama dengan 1000 byte ya. Nah, kita hitung untuk nolnya, oke. Kemudian nanti berapa file yang bisa dimasukkan? Nah, coba saya batasi 2 aja. Jadi nanti dalam satu produk itu bisa ada 2 gambar ya. Nah, ini. Kemudian hal yang penting lagi adalah setelah kita nanti aktifkan yang ini ya. Jadi nanti di sini ada setting-settingannya. Jadi ini juga yang penting. Nah, ini bisa kita pilih. Ini image ya. Jangan lupa itu dipilih image. Kemudian nanti ini adalah file size untuk field-nya. Nggak perlu kita isi, nggak apa-apa lah. Kemudian di sini untuk menampilkan ya, untuk menampilkan hasilnya nanti bisa kita bisa pilih image di sini. Nah, gambarnya di sini coba kita tampilkan dengan ukuran 100 pixel kali 100 pixel. Seperti ini. Ya, coba kita setting juga seperti ini. Coba kita simpan dulu. Kita coba dulu nanti berhasil atau belum. Ya. Nah, kita klik generate kembali. Nah, dipastikan ya, setiap kegiatan kalau bisa disimpan proyeknya. Tujuannya apa? Tujuannya agar sampai di step itu kita sudah berhasil melakukan. Jadi kalau nanti misalnya kalian ada yang error atau ada yang gagal dalam proses generate, jadi kita sudah selesai di tahap sebelum yang kita lakukan perubahan. Ya. Sebentar, kita tunggu hasilnya. Kita tunggu sampai nanti
hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan tadi. Sebentar, jadi kita paling untuk proses generate ini jika tidak ada masalah butuh sekitar 1 sampai paling lama 5 menitan lah. Jadi paling lama ya saya bilang. Jadi kalau tidak ada yang error itu maksimal 5 menit itu proses generate-nya harusnya sudah selesai. Semoga tidak ada masalah. Alhamdulillah ini ada keterangannya sukses. Nah, coba kita balik lagi ke sini, kita reload. Ya. Nah, jadinya nanti akan seperti ini. Ya, bisa kita lihat. Nah, sebelumnya coba kita praktekkan, kita isikan produknya. Di sini misalnya kode produknya saya tuliskan BR 001, maksudnya BR itu saya asumsikan adalah barang, ya. Nama barangnya misalnya deterjen, misalnya begini ya, Rinso. Satuannya misalnya pack, stoknya misalnya 100. Gambarnya saya klik di sini, saya coba cari gambar. Nah, saya cari di sini coba. Nah, kemudian kita simpan. Ingat-ingat ya, ini format yang sudah kita set. Coba saya ganti dulu gambarnya. Tadi saya hanya mengset gambar ya. Coba saya masukkan file Excel ini misalnya. Nah, di sini ada keterangannya bahwa file type not allow tidak diizinkan. Kenapa? Karena tadi yang kita set itu hanya untuk format-format gambar. Nah, coba kita masukkan kembali. Kita masukkan, nah, berhasil. Coba kita add. So, harapannya nanti bisa berhasil. Nah, ini sudah berhasil tersimpan. Nah, bisa dilihat di sini ada gambar deterjennya. Ini coba saya hapus dulu. Jadi nanti kalian bisa buat yang seperti yang saya contohkan tadi. Itu untuk baru di di step untuk input data barang. Nanti di video selanjutnya akan ada lagi yaitu bagaimana cara proses untuk update stok. Karena apa? Karena nanti ya ini tadi sudah kita lihat ya. Jadi setelah kita ganti tadi, di sini sudah ada nama barang, ada kode barang, ada nama barang, ada satuan, ada stok, ada gambar. Nah, ini menggantinya tadi di sini. Di bagian data barang ini. Nah, di bagian caption ini kita gantinya. Nanti masih banyak sekali fitur yang bisa kita tambahkan. Nanti untuk video selanjutnya juga akan kita siapkan bagaimana caranya membuat report menggunakan grafik. Nah, itu juga bisa. Jadi hal penting nanti di sini bisa dikasih logo atau warnanya disesuaikan juga boleh ya. Coba yang saya perlu lanjutkan adalah ini saya coba setting untuk yang pembelian. Nah, coba saya ganti biar lebih bagus tampilannya. Ingat-ingat di bagian caption. Nah, ini adalah saya ganti nomor faktur. Di sini misalnya tanggal ya, di sini kita ganti kode supplier. Dan di sini adalah jumlah barangnya. Nah, seperti ini jangan lupa disimpan. Ya. Kemudian, nah, yang penting lagi, sekarang saya coba masuk ke bagian master pembelian. Nah, di master pembelian ini, ya coba ini yang data sudah ada ini saya hapus dulu. Nah, jadi begini ceritanya. Di tabel pembelian ini, di form pembelian ini, nanti kode supplier itu harusnya sudah sudah otomatis memilih dari data supplier yang sudah ada. Di sini kan data suppliernya sudah ada. Coba saya tambahkan satu lagi mungkin untuk suppliernya. Ya, saya coba tambahkan namanya misalnya PT contoh aja ya di sini ya, Anggun ya. Misalnya saya tulis saja. Kali ini bisa ditulis alamatnya mana ya, cuman saya tulis begini aja. Teleponnya berapa kita kasihkan.
Nanti yang penting, nah, harusnya pada saat nanti di form pembelian atau penjualan, pada saat kita mau menambahkan barangnya, harusnya nanti kode supplier ini tidak perlu lagi kita isikan. Dan kode barang ini harusnya tinggal kita pilih. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita masuk di sini, di PHP Maker-nya, kita kemudian pilih yang tabel pembelian. Diklik tabel pembelian, kita pilih yang kita sorot atau klik pilih yang kode supplier, kita klik dulu, ya. Kemudian di bagian tabel supplier ini, nah, setelah kita klik, kita pilih ini use lookup table, kita klik. Nah, setelah ini kita pilih nama tabelnya, dari tabel itu kita pilih yang barang. Karena apa? Karena untuk supplier kita pilih yang supplier ya. Kan tadi kita pertama supplier, kemudian fieldnya apa yang kita ambil. Nah, field apa yang kita jadikan acuan, kode supplier. Kemudian, nah, nanti yang akan terlihat di tampilan webnya, saya pengennya kode supplier sama nama supplier. Nah, itu untuk yang di kode supplier. Kemudian di kode barang kita klik lagi, kita pilih use lookup table, kita ambil karena di sini barang, berarti kita ambil dari tabel barang. Kemudian di sini kita pilih kode barang, yang di tampilan kita pilih kode barang sama nama barang. Nah, kita simpan, ya. Oke. Kemudian kita generate kembali. Nah, kita generate kembali. Kita klik generate. Harapannya nanti tidak ada yang error. Ya, nanti akan saya coba tunjukkan hasilnya seperti apa, biar nanti kalian juga bisa mempraktekkan, bisa mengimplementasikan sesuai dengan kebutuhannya. Nanti bisa, sebenarnya aplikasi ini bisa dikembangkan misalnya, karena tadi belum ada diskon, kalian bisa menambahkan field diskon. Nanti diskon itu bisa langsung berupa nominal, ataupun berupa persentase diskon, juga bisa. Tergantung model apa yang ingin kita pilih. Ya. Sebentar, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Jadi seperti yang saya bilang, untuk proses generate ini paling lama mungkin sekitar 5 menit apabila tidak ada yang error. Ya. Sebentar, kita tunggu dulu sampai muncul keterangan successful seperti ini. Ya. Oke, kita kembali lagi ke aplikasi webnya. Nah, coba kita cek di sini. Sebentar. Oh, di sini masih tadi kita belum atur untuk tipenya ya. Jadi nanti kita akan ganti dulu biar nanti ada pilihannya. Kita balik lagi ke sini. Nah, kita harus ganti dulu tadi di pembelian. Coba kita ganti nanti yang tipenya combo ya. Jadi kalau combo nanti tinggal milih. Kita klik di kode supplier. Nah, kita klik, kita ganti yang combo ini kita klik ya. Kita ulangi lagi tadi. Jadi di sini kita coba ganti yang combo yang ini ya. Kemudian yang kode barang juga sama, kita ganti yang kita klik yang combo ini ya. Jadi nanti harapannya ya, jadi modelnya pakai yang combo. Bedanya apa? Kalau combo itu modelnya tinggal memilih ya. Coba kita klik generate. Sebentar. Kita tunggu hasilnya. Generate. Jadi dalam hal praktek seperti ini nanti harus telaten ya. Jadi harus telaten. Apabila ada kesulitan, nanti bisa dibuka lagi videonya, di-pause dulu, dipraktekkan dulu, sampai diputar lagi, di-pause lagi. Jadi seperti itu untuk belajar. Dan jangan gampang menyerah ya. Kuncinya belajar itu tidak boleh gampang menyerah ya. Terkadang kita masih setting, kemudian nanti ada yang misalnya belum berhasil, jadi coba dulu ya. Intinya seperti yang saya jelaskan di awal, agar nanti pada saat proses generate itu lancar, diusahakan PHP yang dipakai adalah PHP versi 7. Dalam kasus yang saya gunakan adalah saya menggunakan PHP versi 7.3 ya. Coba saya klik lagi. Nah, coba dilihat.
Nah, nanti jadinya bisa seperti ini ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kode supplier itu nanti akan tampil dan kalian tinggal memilih. Nah, kita diklik kayak gini, barang juga sama. Nah, kenapa kok kita buat seperti ini? Agar nanti tidak terjadi kesalahan. Karena kalau kita tulis dengan kode yang tidak sama dengan yang ada di master, kode supplier tidak sama, maka nanti tidak sinkron. Ya. Nah, seperti ini kita tanggalnya tanggal 3, misalnya stoknya 1000. Kita bisa simpan seperti ini. Ya. Di sini nanti bisa juga kita setting untuk, nah ini, jadi ekspornya kemana bisa kita setting. Nah, untuk bisa men-setting seperti ini, hasil reportnya, nanti kita bisa balik ke PHP Maker, ya silahkan diklik di bagian tools, kalau tidak salah di advanced setting kalau nggak salah ya. Sorry. Ada di tools, kemudian sebentar ya, saya agak lupa untuk itunya. Jadi nanti bisa ada di sini ya. Kalau untuk report tadi itu ada di ini, pack option, ya ini ada di pack option. Kemudian, nah ini bisa dipilih. Nah, di pack option ini, kita jangan lupa di bagian ekspor, kita klik enable dulu, baru di sini report apa yang pengen kita pilih. Khusus untuk PDF, nanti tidak bisa otomatis, di sini harus nambah plugin, khusus untuk PDF. Tapi kalau untuk yang print, untuk file untuk yang ini ya, CSV, HTML, Excel itu sudah bisa include. Dan di sini juga bisa kalian setting nanti untuk per record itu berapa, maksudnya ditampilkan. Di sini kita defaultnya ada 20 ya. Nanti jenis pagingnya pakai apa, ini bisa juga kita pilih. Nah, nanti jangan lupa ya. Jadi setelah jadi pada saat kita ekspor ke Excel, nah, nanti hasilnya seperti nah ini nanti hasilnya. Coba saya seperti ini bisa dilihat. Ini hasil dari ekspor dari tabel pembelian tadi, ya. Nah, kita klik yes, nanti tampilannya sudah seperti ini. Ya. Tadi jumlahnya 1 ya untuk sebentar. Salah. Harusnya 1000. Nah, ini yang penting. Karena apa? Karena di sini dia pakai koma, jadi nanti kita perlu setting agar pada saat kita ekspor itu apa namanya jumlah produknya itu jadi begini ceritanya. Tadi itu harusnya kan begini. Nah, jadi ini otomatis karena apa? Karena komanya ini tidak kebaca, ya. Nanti kita harus atur dulu biar jumlahnya ini nanti tidak salah, ya. Tapi yang lain kita lihat sudah sesuai ya. Jadi seperti nomor faktur, tanggalnya, ini kode suppliernya, ini kode barangnya. Nah, nanti luarannya bisa kita atur-atur yang lebih detail. Ya. Nanti untuk mengatur ini akan saya siapkan di video selanjutnya agar bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Nanti untuk yang penjualan itu juga caranya sama dengan yang pembelian tadi. Nanti kalian bisa praktekkan. Kemudian kalian juga bisa apa namanya praktekkan dan kalian bisa kembangkan sesuai kebutuhan. Ini gambar yang tadi, ini gambar produknya. Gambarnya karena kita tadi atur ukurannya 100 kali 100 untuk pikselnya. Saran saya kalau untuk gambar yang di sini jangan terlalu besar. Kenapa? Karena nanti barang di sini bisa jumlahnya bisa banyak. Kalau nanti barangnya ada 100, kalian atur gambarnya besar, maka nanti hasilnya kurang efektif atau kurang rapi. Nah, ini bisa kita atur, misalnya kita pengen edit, ya bisa kita lakukan. Jadi pada saat kita ini sudah ada, kalau pengen edit nanti tinggal apanya yang mau kita ganti itu bisa, ya itu. Kemudian nanti untuk ini ada pilihan lagi untuk view, berarti ini tampilnya akan seperti ini, ya tampilannya. Kemudian untuk copy, nah ini juga bisa. Kalau copy nanti itu, ya nanti bisa ada. Jadi recordnya, jadi nanti bisa langsung
di pembelian, sorry di stok. Jadi kalau misalnya kita copy, ya, dia akan menduplikat, ya. Jadi nanti tinggal kita ganti, misalnya ini barang yang kedua atau yang keberapa. Nah, saya coba tambahkan satu barang lagi. Misalnya ini ya, barangnya misalnya satunya misalnya 100. Nah, saya pilih gambarnya dari produk itu. Nanti sebagai latihan kalau bisa memang kalian silakan cari gambar yang sesuai dengan produk, ya, agar nanti hasilnya lebih menarik. Nah, seperti ini, ya. Ini produk-produknya. Nah, nanti bisa kita kembangkan lagi, ya. Jadi kuncinya adalah ada di PHP Maker-nya ini. Jadi nanti hal yang penting yang perlu kalian siapkan adalah kita harus membuat database-nya terlebih dahulu, ya. Ini penting, menjadi hal yang sangat penting. Lah, untuk gambar coba saya jelaskan. Karena gambar tadi di PHP Maker itu kan kita settingnya, sebentar, kita klik tadi di bagian ini. Nah, tadi di bagian ini ya. Nah, di bagian ini bisa kita lihat. Sebentar. Nah, ini. Jadi nanti hal-hal ini penting. Jadi coba diperhatikan untuk yang general option. Jadi nanti gambar produk itu akan disimpan di folder atau directory upload. Nah, kita tinggal masuk ke project kita. Saya tunjukkan biar nanti tahu. Ya. Tempat PPS, pos 2. Nah, kita cari folder atau directory upload. Nah, ini. Tadi kita ada S-nya tidak ya uploadnya? Sebentar. Tidak ada. Maka akan gambarnya itu harusnya terupload di sini. Nah, ini gambarnya. Kemudian untuk yang ini, nah, nanti ini temporarinya. Jadi gambar produk kita tuh dimasukkan di sini. Dengan ukuran, coba kita klik, 200 kali 200, 200 kali 200. Nah, ini adalah 200 ini yang sudah kita set di settingan tadi. Kita tadi kan untuk, nah ini, untuk ini, image ini kan kita atur. Jadi, nah ini, jadi pada saat gambar kita masukkan, kita itu buat langsung ukuran 200-200. Tujuannya apa? Jadi begini, pada saat kalian punya gambar produk, itu terkadang dari yang kalian download itu kan ukurannya masih bervariasi. Nah, jadi kita standarkan di sini biar apa? Biar hasilnya bagus, ya. Biar nanti terkelompok ke ukuran-ukuran tertentu. Dan kita tampilkan di project-nya itu ukurannya 100. Ya, biar tidak terlalu besar. Kemudian, nah ini yang penting lagi adalah di sini kita atur bahwa ukurannya maksimum adalah nanti untuk 2 mega atau 2000 byte. Ini penting. Tujuannya apa? Kalau ini adalah maksimum filenya ya. Tapi kalau untuk pembatasannya itu ada di sini tadi. Di bagian ini. Ya, jadi bagian ini tadi. Nah, ini tadi. Jadi nanti 1 mega. Ya. Ini maksimal file size yang sudah kita. Jadi kalau yang tadi yang di depan tadi itu untuk maksimumnya, jadi maksimum kemampuan kapasitas uploadnya. Kalau di sini adalah yang sudah kita tentukan. Karena di sini ada maksimum number of file. Coba kita tunjukkan, ya. Nah, gambarnya nanti di sini bahkan bisa kita tambah seperti itu. Jadi produk nanti yang kita bisa pasang itu tidak hanya satu gambar, tapi bisa minimal dua gambar. Itu yang penting. Jadi nanti kalian bisa membuat yang seperti ini, atau bahkan mungkin kalian bisa buatnya lebih bagus. Ya, nanti sebagai acuan awal, minimum yang harus ada di database kalian adalah ada seperti saya tunjukkan tadi, ada 5 tabel, ya. Nanti minimum harus ada 5 tabel. Kalian boleh menambah, tapi tidak mungkin jangan dikurangi dulu, ya. Itu mungkin sekian dari saya untuk tutorialnya. Kemudian nanti untuk fitur-fitur. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan proses untuk update stok.
yang dilakukan di tabel pembelian dan tabel penjualan, yaitu menggunakan trigger, suatu fitur yang sudah ada di database MySQL. Jadi yang harus kita lakukan, pertama kita membuka web browser dulu, kemudian kita buka phpMyAdmin, kemudian selanjutnya kita pilih tabel pembelian, kita klik di sini, kemudian kita masuk ke struktur, kemudian kita pilih trigger, di mana trigger ini nanti isinya adalah, pertama adalah nama triggernya. Jadi nama trigger di sini saya tulis dengan nama trigger beli. Jadi nanti pada saat terjadi entry data di tabel pembelian, dari time after ini berarti setelah insert data di tabel pembelian, selanjutnya nanti akan terjadi proses update di tabel barang atau stok. Nah, kemudian untuk kodenya atau untuk query atau prosesnya, yaitu diawali dengan ini ya. Jadi di sini ada proses update stok. Jadi stoknya yang sudah ada berapa ditambahkan dengan jumlah yang kita masukkan di tabel pembelian. Kemudian where-nya adalah kode barang. Nah, hal ini kita lakukan. Jadi apabila nanti ada di tabel pembelian itu ada penambahan atau ada jumlah yang kita isikan, maka stok yang ada di tabel barang atau tabel stok ini jumlahnya akan bertambah. Ya, jadi setelah kita masukkan ini, kemudian nanti kita klik go, jangan lupa. Nah, setelah selesai, selanjutnya nanti kita coba lakukan proses. Jadi kita bisa langsung mencobanya melalui PHP Maker, ataupun kita juga bisa menggunakan di database MySQL-nya ini. Jadi sebagai contoh, kita masuk di tabel pembelian atau beli ini, kemudian kita coba tambahkan, ya di sini coba kita tambahkan untuk kita tambahkan data baru atau barang baru. Kita klik insert aja di sini. Nah, kemudian kita masukkan nomor fakturnya. Nah, saya asumsi nomornya adalah ini ya, nomor fakturnya, dan tanggal transaksinya adalah tanggal hari ini misalnya. Kemudian untuk kode supplier, nah, kita bisa lihat di sini ya, biar nanti tidak ada kesalahan. Kita cek di tabel supplier. Nah, sebentar, saya cek di sini dulu. Jadi saya ambil dari supplier ini ya. Kemudian nama barangnya adalah ini, atau kode barangnya adalah ini. Kita cek di sini. Nah, yang perlu kita pastikan untuk melihat proses terjadinya update, yaitu di tabel barang kita cek untuk kode barang BR002 ini, atau dengan nama barang Websoden ini, stoknya adalah 150. Nah, kemudian kita coba tambahkan di sini, jumlahnya adalah 50 ya. Nah, harapannya nanti pada saat di tabel pembelian ini kita insertkan datanya sebanyak 50 barang ini, maka nanti di tabel stok ini harusnya stoknya akan berubah atau akan bertambah. Nah, coba kita lakukan proses ini, klik go. Maka di sini sudah ada data baru yang masuk. Nah, kemudian kita coba lihat apakah di tabel stok atau tabel barang ini jumlahnya akan bertambah. Nah, maka dari 150 tadi menjadi 200. Berarti proses untuk update stok itu berhasil kita lakukan. Nah, coba kita juga akan uji melalui PHP Maker. Jadi caranya hampir sama. Kita klik dulu reload atau refresh synchronize ke database ini. Harapannya apa? Harapannya adalah jika terjadi perubahan atau update di database yang kita buat tadi, maka di PHP Maker juga akan mengikuti ya. Kemudian selanjutnya kita klik generate ya. Kita klik generate. Nah, kemudian kita klik generate lagi.
Semoga nanti di proses generate ini tidak terjadi error. Kurang lebih untuk proses generate ini membutuhkan waktu sekitar maksimal 5 menit ya, jika tidak ada masalah atau tidak ada error. Lebih cepat proses generate ini bisa apabila nanti semua berjalan dengan lancar ya. Jadi kita tunggu dulu prosesnya. Jadi dipastikan pada saat pembuatan trigger itu harus memahami field-field apa saja yang akan kita lakukan proses update ya. Jadi jangan sampai salah kita melakukan proses triggernya. Trigger itu adalah sebuah model atau sebuah fitur yang disediakan di database. Tujuannya adalah salah satunya untuk melaksanakan atau melakukan transaksi ya di dua kegiatan dalam satu proses ya. Jadi maksudnya adalah di tabel pembelian itu terjadi insert, kemudian di tabel stok ada proses update. Maksudnya demikian dalam satu kali perintah trigger itu. Kemudian kita coba hasilnya di sini. Kita coba lagi di stok ini. Saya coba isikan dulu untuk loginnya. Kemudian kita lihat stok kita ya, untuk kode barang BR002 atau Pepsodent untuk nama barangnya ini adalah 200. Kemudian saya coba menambahkan lagi ya, untuk nomor faktur ini saya tambahkan ya. Kemudian tanggal transaksinya adalah hari ini. Dipastikan tadi stoknya adalah 200 ya. Jadi kemudian kode supplier ini bisa kita isikan. Jadi kode supplier tadi adalah, sebentar saya coba cek dulu. Saya cek dulu untuk kode suppliernya adalah ini ya, untuk kode suppliernya. Kemudian untuk kode barangnya adalah ini. Jumlahnya kita tambah misalnya 10 saja. Kita klik add. Di sini berhasil ada input data 10. Kemudian kita cek di stoknya. Maka stok ini akan bertambah dari 200 menjadi 210. Jadi proses untuk update stok di tabel pembelian itu sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama pada di tabel penjualan. Hal yang pertama harus kita lakukan, kita kembali ke PHPMyAdmin kita, kemudian kita klik atau pilih di tabel penjualan. Kemudian di tabel penjualan ini kita klik bagian trigger. Kemudian kita buat new trigger atau add trigger ini yang isinya nanti seperti ini. Jadi untuk trigger name sebenarnya bebas, cuman di sini saya kasih nama trigger jual. Namanya adalah dari tabel, jadi tempatnya ada di tabel jual. Time-nya adalah after, maksudnya after itu jadi nanti proses trigger atau perintah trigger ini kita lakukan setelah proses input itu berhasil ya. Jadi nanti dia insert dulu baru perintah triggernya. Nah, perintah triggernya isinya adalah update ya. Kemudian dari tabel barang yang kita set itu adalah stok. Jadi stok itu sama dengan stok dikurangi dari jumlah penjualannya. Kemudian where-nya adalah kode barang. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kemudian kita klik go ya. Nah, klik go. Nah, nanti setelah trigger ini sudah kita berhasil kita kita buat, langkahnya sama. Kemudian kita coba setting di di PHP Maker kita biar nanti langsung tampil di halaman view webnya ya. Saya coba klik dulu sambil tadi yang ada di tabel beli ya, kode supplier ini saya coba sesuaikan dulu biar nanti sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kita klik dulu ini di tabel
kembali, kita ambil dari kode supplier, itu berarti dari sini ya. Kita klik dulu. Nah, untuk yang di sini kode supplier sama nama. Kemudian kita coba simpan dulu. Kita lakukan hal yang sama di tabel penjualan. Kita klik bagian kode barang ya. Kita klik bagian kode barang. Kita pilih namanya use lookup table ini. Kita klik tabel barang, berarti ada di sini. Nah, kemudian ada ini ya, kode barang yang ditampilkan dari kode barang dan nama barang. Oke, kita simpan kembali. Oke, kemudian kita coba generate kembali. Harapannya nanti di tabel penjualan, jadi apabila ada barang yang dibeli, maka seharusnya stok kita akan berkurang. Jadi ini prosesnya yang harus kita lakukan. Jadi di sini nanti tidak ada coding sama sekali, dalam artian tidak ada coding dari bahasa pemrograman sama sekali. Kita hanya memanfaatkan atau menggunakan database ya, hanya membuat struktur database-nya dan hanya membuat trigger ya. Coba kita masuk kembali ke sini ya, coba saya cek. Ini tadi ya, ini untuk di tabel supplier tadi sudah. Kemudian kita klik di tabel penjualan, kita klik ya, kita cek dulu. Jadi nanti biar tahu kalau stoknya berkurang. Di sini untuk kita coba nanti yang kita kurangi stoknya adalah dari barang dengan kode BR002 ya. Kita lakukan penjualan di sini, kita klik add, nomor fakturnya misalnya FA, jadi ini F misalnya, biar untuk membedakan ya, jadi ini FJ misalnya. Kemudian tanggal transaksinya adalah hari ini tanggal 4. Kode barangnya kita cek dulu BR002 ya. Jadi BR002 ini Capsodent ini. Nah, jumlahnya tadi sebelumnya adalah 210. Coba kita kurangi atau terjadi penjualan 50. Nah, kita add. Nah, di sini berhasil masuk untuk faktor penjualan FJ001 ya, sebanyak 50 produk yang terjual. Kemudian kita cek stoknya apakah berkurang. Nah, di sini betul ya. Jadi dari 210 dikurangi 50 di tabel penjualan ya, akhirnya stoknya menjadi 160. Nah, dari di sini berarti sudah berhasil. Jadi kita melakukan proses untuk trigger untuk di tabel penjualan itu sudah berhasil, dan tadi di tabel pembelian juga sudah berhasil. Nah, nanti bisa kalian praktekkan semua ya. Jadi sebenarnya tidak harus memiliki skill coding untuk bisa membuat aplikasi dengan memanfaatkan di sini kita tinggal memanfaatkan tools namanya PHP Maker ini. Itu bisa kita lakukan tanpa harus menguasai skill coding. Jadi semoga nanti bisa diimplementasikan dengan baik, dan semoga kalian semua bisa memberikan manfaat dalam pembelajaran. Nah, terima kasih. Tutorial dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.